Tahukah Anda, setiap hari, tanpa sadar, Anda mungkin sedang menyiksa ginjal Anda sendiri dengan cara minum air yang salah. Dan yang lebih mengejutkan, 9 dari 10 pria di atas 60 tahun melakukan kesalahan fatal ini setiap hari. Kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar untuk kesehatan Anda di masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat lansia sehat bahagia di seluruh Indonesia. Saya Dr. Rahmat, kembali lagi di channel kesehatan favorit Anda. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat penting ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah itu ya. Nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada tips kesehatan baru. Dan tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Saya penasaran, apakah ada yang dari Sabang sampai Merauke? Ayo ramaikan kolom komentar. Saya selalu baca dan balas komentar Anda loh. Oh ya, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke grup WA keluarga atau teman-teman sepantaran Anda. Siapa tahu mereka juga butuh informasi ini. Hari ini saya mau berbagi cerita yang mungkin akan mengubah hidup Anda. Minggu lalu, seorang bapak bernama Pak Sutrisno, 65 tahun dari Surabaya, datang ke klinik saya dengan wajah kusut. Beliau duduk di depan saya dengan nafas berat, lalu berkata, "Dok, saya merasa seperti mesin tua yang masih jalan, tapi suaranya udah berisik. Pinggang sakit terus, kencing malam bisa 4-5 kali, padahal hasil lab katanya normal semua. Saya sudah ke 3 dokter berbeda, semua bilang tidak ada masalah. Tapi saya tahu ada yang tidak beres dengan tubuh saya." Tahu tidak, setelah saya tanyakan detail kebiasaan sehari-harinya, masalah Pak Sutrisno ternyata bukan pada ginjalnya yang rusak, tapi pada cara dia minum air selama 40 tahun terakhir. Bayangkan, 40 tahun melakukan kesalahan yang sama setiap hari. Pantas saja ginjalnya protes. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama seperti Pak Sutrisno. Coba ingat-ingat, apakah Anda sering bangun pagi dengan badan pegal, terutama di area pinggang? Rasanya seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam. Malam hari bolak-balik ke kamar mandi, sampai istri jadi ikut terganggu tidurnya. Siang hari mudah capek, padahal cuma duduk-duduk saja di teras atau nonton TV. Kadang merasa haus terus, tapi setelah minum malah kembung. Dokter bilang semua hasil pemeriksaan normal, tapi Anda tahu ada yang tidak beres dengan tubuh Anda. Betul tidak? Kalau Anda mengangguk, berarti Anda tidak sendirian. Ribuan pria Indonesia di atas 60 tahun mengalami hal yang sama. Dan kabar baiknya, ini semua bisa diperbaiki dengan cara yang sangat sederhana. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu operasi, cukup ubah cara Anda minum air. Selama 15 tahun saya praktek sebagai dokter yang fokus pada kesehatan lansia, saya menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, cara kita minum air yang kelihatannya sepele ini punya dampak luar biasa besar untuk kesehatan ginjal, terutama untuk pria di atas 60 tahun. Ginjal kita ini ibarat filter air di rumah. Kalau cara pakainya salah, ya cepat rusak. Bedanya, filter air bisa diganti dengan mudah dan murah, tapi ginjal tidak bisa sembarangan diganti. Ginjal yang sudah bekerja keras selama 60 tahun lebih, itu butuh perlakuan khusus. Sayangnya, kebanyakan dari kita tidak pernah diajarkan cara minum air yang benar. Sekolah tidak mengajarkan, orang tua kita dulu juga tidak tahu. Dokter pun jarang yang bahas detail seperti ini. Akibatnya, kita terus melakukan kesalahan yang sama dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai akhirnya ginjal tidak kuat lagi dan mulai berteriak minta tolong lewat berbagai gejala yang Anda rasakan. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang paling fatal dan paling banyak dilakukan. Minum air es di pagi hari.
Waduh, saya tahu banyak yang suka ini ya. Apalagi kalau pagi-pagi udara panas, rasanya segar sekali minum air es. Tapi tunggu dulu, tahukah Anda apa yang terjadi pada ginjal Anda? Ginjal yang baru bangun tidur itu seperti mesin mobil di pagi hari yang masih dingin. Kalau langsung dikasih air es, dia kaget. Pembuluh darah langsung menyempit, aliran darah ke ginjal terganggu, dan proses penyaringan jadi tidak optimal. Pak Bambang, 62 tahun dari Bandung, datang ke saya dengan keluhan sakit pinggang yang sudah menahun. Setiap pagi bangun tidur, pinggangnya seperti ditusuk-tusuk. Sudah pijat, sudah fisioterapi, tidak ada perubahan. Saya cuma minta dia ganti air es paginya dengan air hangat. Awalnya dia ragu, masa cuma ganti air doang dok? Tapi setelah 2 minggu rutin minum air hangat setiap pagi, sakit pinggangnya hilang total. Rasanya kayak ginjal saya dikasih selimut hangat tiap pagi dok. Enak, nyaman, tidak sakit lagi, katanya sambil tersenyum lebar saat kontrol. Kesalahan kedua yang tidak kalah parah, meneguk air terlalu banyak sekaligus. Loh dok, bukannya bagus minum banyak, kata dokter harus 8 gelas sehari. Benar, tapi caranya yang salah. Ginjal kita cuma bisa proses maksimal 1 liter per jam. Itu pun kalau ginjalnya masih muda dan sehat. Untuk usia 60 tahun ke atas, kapasitasnya sudah menurun jadi sekitar 600 sampai 800 ml per jam. Kalau Anda minum segelas besar langsung habis dalam sekali teguk, itu seperti menuang air ke saringan dengan cepat, malah tumpah kan? Air tidak tersaring dengan baik, ginjal stres, dan Anda malah bolak-balik ke toilet. Pak Haryanto dari Jakarta punya kebiasaan buruk ini. Pagi-pagi langsung minum 2 gelas besar air putih, katanya biar sehat. Tapi yang terjadi, perutnya kembung, kencing terus tiap 15 menit dan tetap merasa haus. Saya ajarkan dia minum dengan cara baru. Sedikit-sedikit tapi sering. Setiap 30 menit minum 3-4 teguk saja. Awalnya repot dok, harus ingat-ingat terus, tapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Perut tidak kembung lagi, kencing normal, dan yang paling penting, saya merasa lebih segar sepanjang hari, ceritanya. Sekarang kesalahan ketiga yang hampir semua orang lakukan tanpa sadar, minum sambil berdiri. Masa sih dok, cuma beda posisi doang? Aits, jangan remehkan. Ini bukan tahayul atau mitos, ini ada penjelasan ilmiahnya. Saat berdiri, air langsung jatuh bebas ke kandung kemih dengan kecepatan tinggi tanpa sempat disaring optimal oleh ginjal. Gravitasi membuat air mengalir terlalu cepat. Saat duduk, air mengalir lebih pelan dan ginjal punya waktu untuk menyaring dengan sempurna. Pak Suparman, 64 tahun dari Medan, tidak percaya waktu saya jelaskan ini. Dia bilang, "Dok, saya sudah 40 tahun minum sambil berdiri, tidak masalah tuh." Tapi setelah saya tanya detail, ternyata dia kencing malam 5-6 kali. Saya tantang dia untuk coba duduk setiap kali minum selama 2 minggu. Hasilnya, kencing malamnya berkurang drastis, jadi cuma 2 kali. Istri saya sampai heran, kok bisa tidur nyenyak sekarang? Dia bilang, "Pak, tumben tidak bolak-balik toilet." Saya cuma senyum. Kesalahan keempat ini pasti mengejutkan Anda. Minum air saat makan. Sejak kecil, kita terbiasa makan sambil minum kan? Nasi, lauk, minum. Nasi, lauk, minum. Begitu terus. Ternyata, ini sangat memberatkan kerja ginjal. Kenapa? Saat makan, perut memproduksi asam lambung dan enzim pencernaan untuk mengolah makanan. Kalau Anda minum air, konsentrasi asam lambung jadi encer. Pencernaan terganggu, makanan tidak tercerna sempurna. Akibatnya, ginjal harus kerja double, menyaring sisa makanan yang tidak tercerna sempurna plus kelebihan cairan.
seperti mencuci piring sambil masak, tidak efektif dan malah berantakan. Pak Agus dari Yogyakarta, 69 tahun, punya masalah perut kembung dan asam lambung naik setiap habis makan. Sudah minum obat mah berbagai merek, tidak sembuh-sembuh. Saya minta dia coba pisahkan waktu minum dan makan. Minum air 30 menit sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Susah awalnya dok, lidah rasanya kering kalau makan tidak minum. Tapi setelah seminggu terbiasa dan ajaib, perut tidak kembung lagi, asam lambung normal, dan bonus pinggang tidak pegal lagi, ujarnya antusias. Kesalahan kelima, khusus untuk Anda yang masih rajin olahraga. Salut untuk semangatnya. Tapi hati-hati, minum air dingin setelah olahraga itu berbahaya. Saat olahraga, suhu tubuh naik, pembuluh darah melebar untuk melepas panas. Kalau tiba-tiba minum air dingin, pembuluh darah langsung menyempit mendadak, shock. Ginjal yang sedang bekerja keras menyaring sampah hasil olahraga jadi terganggu. Seperti menyiram tanaman panas dengan air es, daunnya langsung layu kan? Pak Rustam, 63 tahun dari Palembang, rajin senam pagi tiap hari. Tapi selalu kram otot setelahnya. Dia pikir kurang pemanasan atau dehidrasi. Ternyata bukan. Masalahnya ada di botol air es yang selalu dia bawa. Setelah ganti ke air suhu ruangan, tidak pernah kram lagi. Saya kira harus beli suplemen mahal untuk atasi kram. Ternyata cuma perlu ganti air es jadi air biasa, hemat dan sehat katanya. Kesalahan keenam yang sering diabaikan padahal sangat penting. Tidak memperhatikan warna urin. Ini seperti mengabaikan lampu indikator mobil, tunggu sampai mogok baru panik. Warna urin itu adalah laporan kerja ginjal Anda setiap hari loh. Ginjal yang sehat akan menghasilkan urin berwarna kuning muda jernih, seperti air teh yang sangat encer. Kalau warnanya kuning pekat seperti teh tubruk, artinya Anda kurang minum dan ginjal bekerja terlalu keras. Kalau terlalu bening seperti air putih, artinya ginjal dipaksa membuang terlalu banyak air. Ini juga tidak baik. Pak Dedi dari Makassar, 66 tahun, datang ke saya dengan wajah panik. Dok, urin saya kadang merah kecoklatan. Setelah pemeriksaan, ternyata dia dehidrasi berat karena jarang minum. Ginjalnya sudah mulai bermasalah. Saya ajarkan dia untuk selalu cek warna urin setiap kali ke toilet. Sekarang, saya selalu lihat dulu sebelum flush. Kalau terlalu pekat, saya langsung minum. Kalau terlalu bening, saya kurangi minumnya. Seperti punya alarm pribadi untuk kesehatan ginjal, katanya. Dalam 3 bulan, fungsi ginjalnya membaik signifikan. Kesalahan ketujuh yang bikin tidur tidak nyenyak dan istri jadi ikut tersiksa, minum air berlebihan di malam hari. Dok, saya kan mau mencukupi 8 gelas sehari, jadi malam saya kejar setoran. Waduh, ini salah besar. Ginjal juga punya jam biologis. Malam hari, ginjal harusnya istirahat dan melakukan maintenance atau perbaikan diri. Kalau malam-malam dipaksa kerja keras menyaring air berlebihan, ya dia protes dengan bikin Anda bolak-balik ke toilet. Pak Wahyu dari Semarang, 68 tahun, curhat ke saya. Dok, saya bisa 6-7 kali ke toilet tiap malam. Istri saya sampai pindah kamar karena terganggu. Ternyata dia punya kebiasaan minum 3-4 gelas air setelah jam 8 malam. Saya minta dia stop minum setelah jam 7 malam, kecuali sedikit air hangat sebelum tidur kalau haus. Hasilnya dramatis. Sekarang cuma 1-2 kali saja ke toilet. Istri sudah balik ke kamar, malah dia bilang saya tidak ngorok lagi. Double bonus, ujarnya gembira. Kesalahan ke-8 yang kelihatannya sepele tapi berbahaya, menahan buang air kecil.
"Ah, cuma sebentar kok dok, lagi enak nonton TV, nanti saja pas iklan." Atau lagi main sama cucu, tidak enak kalau ke toilet terus. Stop, ini seperti memaksa bendungan menahan air terus-menerus, suatu saat akan jebol. Urin yang tertahan di kandung kemih jadi tempat berkembang biak bakteri. Tekanan balik ke ginjal juga merusak jaringan penyaring. Pak Slamet, 70 tahun dari Malang, punya kebiasaan buruk ini. Sebagai mantan tentara, dia terbiasa menahan kencing saat apel atau upacara. Kebiasaan ini terbawa sampai pensiun. Akibatnya, infeksi saluran kemih berulang, bahkan pernah sampai infeksi ginjal yang harus dirawat di rumah sakit. Dulu saya pikir ini bukti saya masih kuat, ternyata malah bikin sakit. Sekarang mending sering ke toilet daripada masuk rumah sakit lagi. Malu sama cucu kalau kakeknya sakit terus, katanya bijak. Kesalahan ke-9 untuk pencinta kopi dan teh, saya tahu ini akan berat untuk Anda dengar. Menganggap kopi atau teh sama dengan air putih. "Dok, saya minum 8 gelas sehari kok, 3 gelas kopi, 3 gelas teh, 2 gelas air putih." Ini salah total. Kafein dalam kopi dan teh itu diuretik, artinya malah membuat Anda kehilangan cairan lebih banyak. 1 gelas kopi membuat Anda kehilangan 1,5 gelas cairan dari tubuh. Jadi, kalau minum 3 gelas kopi, Anda rugi 4,5 gelas cairan. Pantas saja dehidrasi. Pak Joko dari Solo, 65 tahun, pencinta kopi sejati. Pagi kopi, siang kopi, sore kopi, malam kopi lagi. "Saya tidak bisa hidup tanpa kopi, dok," katanya. Saya tidak minta dia berhenti ngopi, itu kejam. Tapi saya minta dia ikuti rumus sederhana. Setiap gelas kopi imbangi dengan 2 gelas air putih. Awalnya bolak-balik toilet terus, dok, tapi setelah seminggu normal. Yang mengejutkan, saya jadi lebih segar, tidak lemas siang hari, dan tidur lebih nyenyak. Ternyata selama ini saya dehidrasi kronis, akunya. Kesalahan ke-10 yang jarang disadari tapi dampaknya luar biasa. Tidak minum air hangat sebelum tidur. "Loh dok, bukannya tadi bilang jangan minum malam hari?" Tunggu, ini beda. Segelas kecil 100-150 mili air hangat 30 menit sebelum tidur itu seperti membersihkan mesin sebelum dimatikan. Air hangat membantu ginjal melakukan detoksifikasi optimal saat Anda tidur. Berbeda dengan air dingin atau air dalam jumlah banyak yang malah mengganggu. Pak Budi dari Denpasar, 64 tahun, skeptis waktu saya sarankan ini. "Nanti malah kencing malam, dok." Tapi setelah coba rutin selama sebulan, dia kaget dengan hasilnya. Bangun pagi badan lebih enteng, bengkak di kaki yang biasanya ada tiap pagi hilang total. Dan yang paling mengejutkan, tekanan darah saya turun dari 150/90 jadi stabil di 130/80. Padahal cuma minum air hangat. Ini karena ginjal yang bekerja optimal saat tidur membantu mengatur tekanan darah dan membuang kelebihan garam dari tubuh. Nah, bonus untuk Anda yang sudah menonton sampai sini, saya akan bagi rahasia yang jarang dokter bicarakan. Tahukah Anda, dengan memperbaiki cara minum air, kesehatan prostat juga ikut membaik secara otomatis? Benar sekali. Frekuensi kencing malam yang mengganggu itu bukan cuma masalah prostat membesar, tapi juga cara minum yang salah selama bertahun-tahun. Ginjal yang sehat akan membantu mengatur keseimbangan cairan dengan lebih baik, mengurangi tekanan pada prostat, dan mengurangi peradangan di area tersebut. Double benefit kan? Ginjal sehat, prostat ikut senang. Pak Herman dari Batam, 67 tahun, datang dengan keluhan khas prostat, kencing tidak tuntas, harus mengejan, dan pancaran lemah.
Dokter urologi bilang prostatnya membesar, harus operasi, tapi dia takut. Saya sarankan coba dulu perbaiki cara minum air selama 3 bulan. Hasilnya, PSA, penanda prostat, turun dari 7,5 jadi 4,2, kencing lancar, tidak perlu operasi. Saya kira harus operasi puluhan juta, ternyata cuma perlu ubah cara minum air. Uang operasinya saya pakai umroh sama istri, katanya sambil tersenyum lebar. Sekarang, bagaimana cara memulainya? Saya tahu Anda mungkin bingung harus mulai dari mana. Tenang, saya sudah siapkan panduan simpel yang bisa langsung Anda praktekkan hari ini juga. Pertama, pagi hari begitu bangun tidur, jangan langsung mandi atau ngopi. Minum dulu segelas air hangat, suhu ruangan atau hangat-hangat kuku, bisa ditambah perasan setengah lemon kalau ada. Ini seperti membangunkan ginjal dengan lembut. Kedua, siang hari atur alarm di HP setiap 30 menit untuk reminder minum 3-4 teguk air. Jangan tunggu haus. Haus itu artinya Anda sudah terlambat, tubuh sudah dehidrasi. Ketiga, malam hari stop minum 2 jam sebelum tidur, kecuali segelas kecil air hangat 30 menit sebelum tidur. Simpel kan? Tidak perlu beli alat mahal, tidak perlu suplemen, cukup ubah kebiasaan. Pak Tarno dari Lampung bilang ke saya, "Dok, saya pasang 10 alarm di HP, dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Tiap bunyi, saya minum." Istri saya ketawa, katanya kayak minum obat. Tapi setelah lihat saya makin sehat, dia ikutan pasang alarm juga. Saya paham betul, mengubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun itu tidak mudah. Apalagi di usia yang tidak mudah lagi, kita cenderung sudah nyaman dengan rutinitas. Tapi coba pikir begini, ginjal Anda sudah bekerja keras selama 60 tahun lebih, tanpa libur, tanpa cuti, tanpa komplain, tanpa minta naik gaji. Dia setia menyaring darah Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekarang saatnya Anda balas budi. Tidak perlu sempurna kok, pilih satu saja dulu, kesalahan yang paling sering Anda lakukan, perbaiki pelan-pelan. Misalnya mulai dari stop minum air es pagi hari, lakukan 2 minggu sampai jadi kebiasaan, baru tambah perbaikan lainnya. Pak Wijaya dari Padang share pengalamannya. "Saya tidak langsung ubah semua, Dok, terlalu berat. Saya mulai dari yang paling gampang, duduk saat minum. Setelah terbiasa, saya tambah ganti air es jadi air hangat. Sekarang setelah 6 bulan, semua sudah jadi kebiasaan baru. Badan enak, istri senang, cucu-cucu bilang kakek makin gagah." Sekarang saya mau Anda bayangkan sesuatu. Tutup mata sebentar kalau perlu. Bayangkan 3 bulan dari sekarang, Anda bangun pagi dengan badan segar bugar, pinggang tidak sakit, tidak ada rasa pegal di punggung. Anda bisa sholat subuh dengan khusyuk tanpa terganggu kebelet pipis, sarapan dengan lahap tanpa perut kembung. Siang hari masih punya energi untuk main dengan cucu, tidak loyo di kursi goyang. Sore hari bisa jalan-jalan keliling komplek tanpa ngos-ngosan. Malam hari tidur nyenyak sampai pagi, istri tidak terganggu, bangun dengan senyuman. Istri Anda bilang, "Pak, kok kelihatan muda lagi sih?" Cucu-cucu rebutan minta ditemani main. Teman-teman di pengajian tanya resep sehatnya apa. Ini bukan mimpi, ini bisa jadi kenyataan kalau Anda mulai dari hari ini. Pak Sudarmo dari Bogor, 71 tahun, bilang ke saya dengan mata berkaca-kaca, "Dok, saya bisa main bola lagi sama cucu. Sudah 3 tahun saya cuma bisa nonton dari kursi. Sekarang saya yang jadi kipernya. Cucu saya senang sekali. Ini tidak ternilai harganya." Sahabat lansia sehat bahagia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ingat ya, tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat ginjal dengan benar.
Usia boleh 60, 70, bahkan 80 tahun, tapi semangat harus tetap 20 tahun. Saya, Dr. Rahmat, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda di channel ini. Setiap minggu, saya akan share tips-tips kesehatan praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Jangan lupa share video ini ke grup WA keluarga, grup pengajian, grup arisan, siapa tahu ada yang membutuhkan. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan ginjal seseorang. Like videonya kalau bermanfaat, itu penyemangat saya untuk terus berbagi. Subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Minggu depan saya akan bahas 7 tanda prostat Anda minta perhatian. Jangan sampai kelewatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan ingat, ginjal sehat adalah investasi untuk masa tua yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.